Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang 2 kelurahan di kota Semarang. Sejumlah mobil terseret ke aliran Sungai Beringin. Gedung sekolah masih disegel warga. Para siswa SD Dukuseti di Kabupaten Pati terpaksa belajar di rumah warga. Gubuk tua milik penderita stunting di kota Salatiga rampung dibangun. Saniem kini bisa berteduh rumah yang kokoh. Warga Kabupaten Purbalingga saling berebut dan berdesakan menyerbu sembako di pasar murah yang digelar oleh Pemkab setempat. Khawatir tak kebagian, warga saling dorong demi memperoleh sembako murah yang dijual dengan harga Rp25.000 per paketnya. Demi membeli sembako murah, warga saling dorong dalam antrian di lapangan Desa Candinata, Kecamatan Bumisari, Kabupaten Purbalingga. Agar kondusif, Pemkab Purbalingga membagikan kupon untuk bisa mengambil 1 paket sembako. Ada 500 kupon sembako yang disiapkan untuk warga kurang mampu. Yang pertama, menggiatkan ekonomi kerakyatan yang seluruh wilayah kecamatan itu akan mengikuti di sini. Dan berikutnya di dalam itu, kita juga akan memberikan sembako yang sangat murah kepada masyarakat khususnya yang membutuhkan. Dan alhamdulillah hari ini kita bertempat di Desa Cendana, Kecamatan Bundasari, antusiasnya luar biasa. Namun karena khawatir tak kebagian, warga tetap berdesakan. Paket sembako berisi beras, minyak goreng, dan mie instan yang hanya Rp25.000 ini buat warga takut kehabisan. Digelarnya pasar murah sembako ini jadi alternatif untuk meningkatkan daya beli warga di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Kan dikasih kupon sayang aja kalau nggak dihitung kan lumayan harganya lebih murah. Oh, berapa harganya? Rp25.000 ini lebih terjangkau. Oh gitu, lebih murah ya? Iya lebih murah. Ya bisa membantu yang sekarang kan apa-apa mahal gitu, dengan adanya harga murah kan membantu banget. Penyelenggara juga membagikan peralatan rumah tangga berbahan kayu dan bambu secara gratis. Produk yang dibagikan merupakan buatan UMKM sekitar. Program sembako murah akan digelar rutin setiap bulannya di sejumlah daerah. Arianto melaporkan dari Kabupaten Purbalingga. Bagi warga Blora, harap waspada dan tingkatkan protokol kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Blora mencatat ada kenaikan kasus COVID-19. Tren kenaikan kasus COVID-19 terjadi sejak Oktober. Jika September hanya ada 10 kasus COVID-19, namun pada Oktober naik menjadi 48 kasus COVID-19. Kenaikan kasus berlanjut hingga bulan ini. Baru memasuki minggu pertama November, sudah ada 27 kasus COVID-19. Diprediksi puncak kenaikan kasus terjadi pada Februari 2023. Warga diminta kembali mengencangkan protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Masyarakat juga diminta untuk segera vaksin booster. Tren kenaikan kasus naik lebih dari 100% di bulan dalam kurun waktu yang sama. Lebih dari 100%. Sehingga kita waspada, kasus ini tidak mungkin berhenti, mesti akan naik terus. Seluruh masyarakat, harapan kami waspada tentang kenaikan tren COVID di COVID-19 di tahun 2022. Prediksi secara epidemiologi akan pada puncak pada bulan Februari. Lebih dari 800 personil disiapkan untuk pengamanan pemilihan kepala desa di Kabupaten Karanganyar. Mereka akan berjaga di 11 desa yang akan menggelar pilkades. Apel persiapan pilkades digelar di lapangan alun-alun Kabupaten Karanganyar Selasa kemarin. Jajaran yang ikut dalam pengamanan pilkades serentak mulai dari Polres Karanganyar, TNI, Dishub, Satpol PP, dan Linmas. Pilkades yang digelar hari ini tersebar di 11 desa yang berada di 7 kecamatan. Bupati dan Kapolres Karanganyar berharap pilkades berjalan aman tanpa ada konflik. Pihaknya juga meminta agar para calon kepala desa untuk menjaga kondusivitas di wilayah baik yang menang terpilih ataupun tidak.
Gubuk tua yang jadi tempat seorang perempuan penderita stunting seumur hidup telah direnovasi. Kini, Saniem tak perlu khawatir saat hujan turun karena rumahnya sudah kokoh berdiri. Setelah direnovasi beberapa minggu, akhirnya rumah seorang penderita stunting di Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga rampung terbangun. Saniem pun senang karena tempat tinggalnya yang dulu hanya gubuk, kini menjadi rumah layak huni. Perempuan 45 tahun ini menderita kelumpuhan sejak puluhan tahun lalu. Namun keinginannya untuk memiliki rumah dan mandiri bisa terwujud. Bantuan pembangunan rumah ini merupakan bagian dari program Polres Salatiga untuk membantu warga miskin yang membutuhkan bantuan. Kita melihat dari sasaran warga masyarakat yang dilihat tidak mampu. Artinya bagi mereka yang memang kurang lebih hampir 45 tahun, ibu kami tinggal sendiri, kemudian segala sesuatunya juga dan aktivitas tidak bisa keluar tempat. Karena pada saat itu kondisinya juga tidak layak. Artinya kalau hujan, kemudian panas dan situasi yang tidak layak bagi penilaian bagi kami. Kini Saniem tak lagi khawatir jika hujan turun karena rumahnya tak lagi bocor. Selain bantuan renovasi rumah, Saniem juga mendapatkan bantuan kesehatan. Ia menderita gizi buruk atau stunting sejak kecil. Hal ini yang membuat tumbuh kembangnya tak seperti anak lainnya. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga.